Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung dalam Nyanyian Suci Komisi Seni Budaya GKJ Manahan bersama Paduan Suara Maranatha. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani saudara dalam program Nyanyian Suci. Mari kita teduhkan hati, membuka telinga, dan bersama menikmati alunan lagu-lagu rohani yang menuntun kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya setiap pujian kita dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Untuk mengawali nyanyian suci pada hari ini, mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara seiman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan program nyanyian suci GKJ Manahan, kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, kasih setia Tuhan yang nyata, yang senantiasa menyertai di setiap langkah perjalanan hidup kami, terkhusus pada hari ini, Tuhan telah izinkan Paduan Suara Maranatha untuk membawakan puji-pujian menyembah kepadamu. Tuhan berkati segala perangkat elektronik yang digunakan dan kiranya Engkau berkati seluruh peserta anggota Paduan Suara Maranatha untuk menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan kepadamu dengan baik dan benar. Kiranya lagu-lagu pujian menjadi berkat bagi sesama kami yang mendengarkan dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa seru serta permohonan kami ya Tuhan yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita bersyukur karena hidup yang kita jalani merupakan sepenuhnya anugerah dari Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka hidup kita adalah hidup yang berharga, karena darahnya yang mahal telah membayar dosa kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita bukan menjadi sia-sia, tetapi biarlah setiap nafas yang kita hembuskan setiap hari boleh menyatakan syukur, dan setiap perbuatan kita boleh menjadi berkat di tengah kehidupan dengan sesama. Mari kita pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, Juru Selamat kita, dan biarlah terang kasih Kristus memancar dari kehidupan kita di tengah dunia. Satu pujian menyatakan tekad kita untuk melayani Tuhan. Kami ingin melayani-Mu dengan
Tuhan telah menyatakan cintanya kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita ada sampai hari ini merupakan bukti bahwa cintanya masih menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam keseharian kita pun tentu pertolongan dan tuntunan dari Tuhanlah yang membimbing kita. Seperti hembusan nafas yang Tuhan berikan setiap pagi, demikian pula kasih-Nya memperbaharui kita hari demi hari. Seperti firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Oleh sebab itu, dengan mengingat kasih-Nya yang begitu luar biasa, sekarang waktunya untuk kita menyatakan setiap kerinduan kita untuk dapat melihat Tuhan lebih lagi, agar kita dapat menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, agar kita dapat merasakan berkat yang Tuhan limpahkan, serta mengikut Tuhan dengan lebih sungguh, agar kita dapat merasakan penyertaan Tuhan setiap harinya, day by day. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, para pendengar nyanyian suci GKJ Manahan, pada nyanyian suci hari ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Karena hari ini akan ditambahkan ada renungan yang boleh kita terima di dalam Mazmur 29 ayat yang keempat. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak.
Ibu bapak dan saudara-saudari, ada di sebuah gereja, ada sekelompok orang yang dengan penuh wajah pengharapan. Mereka adalah anggota paduan suara, bersiap untuk memuliakan nama Tuhan. Masing-masing memegang partitur dengan nada yang berbeda. Ada sopran yang suaranya tinggi dan bening, ada alto yang sedikit besar dan lembut, ada tenor yang hangat, serta bass yang suaranya dalam dan tegas. Mereka berbeda, tetapi disatukan oleh satu tujuan, yang menghadirkan harmoni yang indah di hadapan Tuhan. Ketika dirijen mengangkat tangan dengan suasana yang hening, tidak ada suara lain selain napas yang tertahan. Lalu satu gerakan kecil, lagu pun dimulai. Suara demi suara naik bersama, berpadu dalam irama. Satu suara tidak menenggelamkan yang lain. Justru dari keragaman nada itulah lahir sebuah keindahan. Di tengah harmoni itu, ibu bapak, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekedar nyanyian manusia. Ada hadirnya kuasa yang hidup, ada suara yang menggerakkan hati, ada napas yang menyalakan jiwa. Itulah gambaran yang bisa kita bayangkan ketika Daud menulis. Dikatakan di dalam Mazmur, suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan penuh dengan semarak. Maka dari itu, Mazmur 29 adalah nyanyian pujian tentang keagungan Allah. Daud memandang langit yang penuh dengan gemuruh, melihat kilat yang menyambar, mendengar gemuruh badai, dan di tengah semuanya itu, ia menangkap suara Tuhan. Bukan sekedar bunyi alam saja, melainkan suara yang menghidupkan seluruh ciptaannya. Suara itu seperti paduan suara surgawi, ibu bapak. Tidak ada nada yang salah, tidak ada kekacauan. Segala sesuatu yang hidup di bumi, laut, dan langit menjadi bagian dari harmoni yang besar, yang memuliakan Sang Pencipta. Maka dari itu, ketika Daud berkata, suara Tuhan penuh dengan kekuatan, ia sedang mencari dan menyadari bahwa tidak ada yang lebih berdaya dari Sang Sabda Allah. Suara Tuhan bukan hanya menggelegar, tetapi juga membangkitkan kehidupan. Ia menciptakan dunia, menumbuhkan benih di tanah, dan membangunkan jiwa yang tertidur secara lenyap. Dan ketika Daud menambahkan suara Tuhan yang penuh dengan semarak, ia berbicara tentang keindahan dan kemuliaan yang terpancar dari suara itu. Suara Tuhan tidak hanya berkuasa, ibu bapak, tetapi juga membawa sukacita, keteguhan, keteduhan, dan keindahan yang mengubah suasana hati. Seperti paduan suara yang menyanyi dalam keseimbangan. Suara Tuhan juga menghadirkan keseimbangan antara kuasa dan kasih itu sendiri. Ia bisa mengguncangkan bumi, tetapi juga bisa menenangkan hati. Itulah nyanyian. Ia dapat menedukkan gunung, tetapi juga bisa memeluk manusia dengan lembut. Di dalam suara Tuhan ada kekuatan yang menegakkan dan keindahan yang menghidupkan. Hidup kita pun sebenarnya seperti paduan suara, ibu bapak. Ada bagian-bagian yang tinggi saat kita bersukacita, saat berkat boleh kita terasa melimpah dan begitu banyak. Ada pula nada-nada di dalam kehidupan kita yang boleh kita terima. Nada-nada yang rendah saat kita jatuh, saat kita berduka, atau saat kehilangan arah. Kadang hidup kita pun sebenarnya seperti sebuah paduan suara. Ada bagian-bagian yang tinggi saat kita bersukacita, saat berkat terasa melimpah di dalam kehidupan kita. Ada pula nada-nada yang rendah saat kita terjatuh, saat kita berduka, atau saat kehilangan arah.
Kadang suara hidup kita tidak selaras, bahkan sumbang Ibu Bapak. Tetapi ketika Tuhan sebagai dirijennya agung, mengangkat tangannya, Ia menuntun kita untuk kembali menyatu dalam harmoni kasih itu. Ia tidak menghapus perbedaan suara kita, melainkan menjadikan satu dalam kesatuan yang indah. Kekuatan suara Tuhan bekerja seperti itu Ibu Bapak. Ia tidak membungkam tetapi menuntun kita. Tidak memaksa tetapi menghidupkan. Di tengah kebisingan dunia yang penuh dengan perselisihan, suara Tuhan datang membawa kesejukan. Di tengah jiwa yang letih, Ia datang menyalakan semangat yang baru. Di tengah kehidupan yang tak berirama, Ia mengatur kembali tempo kehidupan kita agar kembali selaras dengan kehendak-Nya. Bila kita mau diam sejenak, kita akan mendengar suara itu. Bukan dalam teriakan atau hiruk-pikuk, melainkan getaran kasih yang lembut di dalam hati kita. Suara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Ia hadir mengiringi hidup kita seperti nada-nada yang tak pernah putus, menyatukan setiap detik kehidupan dalam lagu yang penuh makna. Dan seperti paduan suara Maranatha di dalam nyanyian suci yang boleh berdiri menyanyi dalam kesatuan iman. Demikianlah hidup orang percaya haruslah masing-masing dengan suara uniknya, tetapi diarahkan oleh Roh Kudus untuk menghadirkan dan menghasilkan harmoni surgawi di bumi ini. Ketika hati kita berpadu dengan suara Tuhan, maka hidup kita pun menjadi nyanyian yang penuh menghidupkan bagi sesama. Kini Ibu Bapak, paduan suara Maranatha berdiri di altar gereja. Suara bas membuka dengan lembut, disusul dengan suara alto dan tenor. Lalu sopran mengangkat melodi tinggi sampai ke langit. Setiap suara saling menopang, saling mendengar, saling menyesuaikan. Tidak ada yang lebih tinggi, semua berarti. Dan di tengah harmoni itu, seolah terdengar gema suara Tuhan sendiri. Inilah suara yang menghidupkan dunia ini. Suara kasih Tuhan yang tidak akan pernah padam. Dalam badai dan dalam sunyi, suara Tuhan menghidupkan hati kita. Kiranya setiap kita menjadi bagian dalam paduan suara kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Suaranya penuh dengan kekuatan dan semarak yang menuntun langkah kita agar hidup ini tidak sumbang, melainkan berpadu indah dalam kasih dan kebenaran. Suara Tuhan yang menghidupkan itu dapat kita alami dan kita wujudkan melalui doa yang tidak akan pernah terputus dan doa yang selalu tulus. Firman yang didengarkan dengan hati serta kasih yang diwujudkan dalam tindakannya. Ketika kita boleh belajar diam di hadirat Tuhan, membuka telinga dan hati kita untuk mendengarnya, maka suara Tuhan akan menuntun kita berbicara dengan lembut, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan menyalakan semangat bagi yang berputus asa. Dengan cara itulah Ibu Bapak, hati kita seirama dengan suara Tuhan. Dan setiap perjalanan kehidupan kita boleh kita lakukan di dalam ucapan, tindakan, serta pelayanan kita pun menjadi nyanyian yang menghidupkan dunia ini. Suara yang menghidupkan. Marilah Ibu Bapak kita refleksikan dan kita hayati renungan dalam nyanyian suci hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nada-nada kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mulai dari nada-nada rendah, tinggi, kami percaya itu sebuah paduan suara kehidupan yang boleh nyata di dalam hidup kami. Nyatakanlah ya Tuhan, berikanlah harmoni yang terbaik agar kami boleh mengerti rencana dan sebuah irama yang indah dari Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk pujian
yang dapat kami berikan. Dan Tuhan juga nyatakan di dalam sabda menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita akan selalu rata. Tapi satu yang Ia janjikan adalah Ia selalu melindungi dan menyertai. Pun ketika kita menemui badai di kehidupan, Tuhan Yesus hadir sebagai gunung batu dan tempat berlindung yang teguh. Kalau ombak dahsyat di tengah danau dapat tunduk dalam namanya, maka mari kita percaya bahwa Ia sanggup menenangkan badai di kehidupan kita. Satu pujian di Badai Topan Dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup yang kita jalani saat ini hanyalah sementara. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Mungkin selama hidup ini kita menjumpai banyak adanya godaan dan masalah yang seringkali menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Namun, saat ini kita pun diingatkan bahwa kita memiliki Yesus sebagai sumber berkat dan keselamatan yang akan senantiasa menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran dan kelemahan kita kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Satu pujian menyatakan, Eling Elingo. Sedelo
Jemaat yang terkasih dan pendengar setia RRI Surakarta, demikianlah rangkaian lagu dan renungan dari kami, Paduan Suara Maranatha GKJ Manahan Surakarta dalam program nyanyian suci hari ini. Kami sangat bersyukur dapat berbagi iman bersama saudara semua. Kiranya setiap alunan nada dan setiap kata yang terdengar menjadi berkat yang menguatkan, menyegarkan hati, dan menuntun kita untuk terus setia melayani Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.